siswa kan, Bapak Ibu kepala sekolah SD, SMP Kabupaten Gorontalo Utara yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja pada materi. Yang pertama, materi ini menyongsong era society 5.0 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Ibu, saya ada di hadapan Bapak Ibu ini bukan untuk menggurui, apalagi kalau materinya tentang kurikulum Merdeka Belajar. Tentunya Bapak Ibu sudah banyak tahu, bukan cuma sekedar tahu, namun sudah melaksanakan, sudah mengimplementasikan tentang masalah kurikulum belajar. Dengan adanya pengenalan kurikulum belajar melalui diklat, workshop, dan lain sebagainya yang diikuti oleh Bapak Ibu sudah sangat memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar. Adapun workshop yang sudah biasa dilaksanakan di dalam program pengenalan implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini diantaranya adalah program guru penggerak yang mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mengikuti, dan diklatnya cukup lama, jadi sudah banyak mengetahui, bahkan sudah mengimplementasikan tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan juga ada program sekolah penggerak. Nah, di situ antara workshop tentang kurikulum Merdeka Belajar melalui program guru penggerak dan sekolah penggerak ini adalah dua kegiatan itu adalah merupakan salah satu program daripada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu, kalau saya duduk di sini adalah menggurui itu sangat salah. Jadi Bapak Ibu sendiri sudah sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar itu di tempat tugas masing-masing. Oh ya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu dari kami yang ada 12 orang ini, saya satu-satunya guru. Jadi mereka ini teman-teman saya di S3 Pendidikan yang mereka adalah memiliki jabatan yang sangat ada kepala dinas, ada kepala dosen-dosen, ada kaprodi, tapi saya satu-satunya adalah guru. Jadi itu Bapak Ibu, insya Allah ya terima kasih. Ya, insya Allah dapat memotivasi Bapak Ibu. Ya, Ibu Asna ini ada teman saya. Ya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, pendidikan di era pendidikan di era ini menuntut pengetahuan teknologi dalam perkembangan siswa yang akan menjadi sumber daya manusia di masa depan yang mampu beradaptasi dan berdaya saing menjawab tantangan zaman. Ya, keterampilan yang dimiliki yaitu 4C, critical thinking, kemudian communication, collaboration, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri bahwa zaman saat ini adalah kehidupan yang sudah bergeser ke digitalisasi. Jadi apa-apa kita sudah harus digitalisasi. Yang dahulunya, kalau sebelum kurikulum Merdeka Belajar atau sebelum ini juga belum di luar dunia pendidikan, bahwa kita di dalam pelayanan itu harus berhadapan langsung dengan orangnya. Namun pada saat ini kita harus digantikan oleh perangkat lunak. Maka demikian juga di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Dunia pendidikan adalah salah satu bisa membawa anak-anak kita untuk bisa beradaptasi dengan dunia digitalisasi pada mereka untuk terjun ke masyarakat nanti. Dan ini juga karena keadaan yang saat ini kita lihat bahwa ada seperti karakter anak-anak yang sudah bergeser dari zaman dahulu sampai dengan sekarang itu, dengan adanya pembentukan karakter yang kurang sesuai pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu, kurikulum Merdeka Belajar ini diangkat oleh Menteri untuk mengatasi masalah itu semua. Nah, kurikulum belajar
yang berawal dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim ini, karena proses pembelajaran yang terjadi sebelum ini sangat membelenggu. Nah, Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu membelenggu seperti apa. Pendidikan pada saat itu sebelum adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, di mana guru itu hanya menuntut. Ya, seperti itu Bapak Ibu, menuntut anak-anak kita tanpa harus tahu apakah pemahaman anak-anak itu kita sama ratakan pada saat itu. Sebelum adanya kurikulum Merdeka Belajar, itu kita mendidik anak-anak seperti menuntut. Yang seharusnya kita itu adalah sebagai seorang guru bukan menuntut, akan tetapi menuntun. Pada saat itu sebelum ada kurikulum Merdeka Belajar, kita menyamaratakan nilai siswa itu hanya pada nilai kognitif. Entah dia itu siswa itu mampu di dalam bidang itu, kita samaratakan dengan siswa yang tidak mampu. Padahal pada dasarnya siswa itu berbeda pemahaman. Ada tingkat pemahaman rendah, sedang, dan kemudian tingkat pemahaman yang tinggi. Jadi itulah yang disebut dengan kurikulum kita sebelum ini adalah kurikulum yang membelenggu. Baik itu membelenggu pada siswa maupun membelenggu pada guru itu sendiri. Dan ini juga Bapak Menteri, Mas Menteri mengangkat kurikulum Merdeka Belajar ini atas dasar di guru itu siswa atau guru itu terbelenggu, juga diangkat dari filosofi pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang saat itu karena pendidikan kita itu sama dengan pendidikan sistem kolonial. Pada saat itu Ki Hajar Dewantoro mengangkat kebebasan murid untuk bisa tidak sama, karena pada saat pendidikan yang pada zaman kolonial pada saat itu dikhususkan, yang sekolah itu dikhususkan pada mereka yang akan nantinya jadi pegawai. Untuk itu Ki Hajar Dewantoro mengangkat satu kebebasan supaya pendidikan itu merata bagi bangsa Indonesia. Kurikulum Merdeka Belajar juga Bapak Ibu mengutamakan karakter dengan tujuan dapat mencetak sumber daya manusia unggul yang bisa beradaptasi secara global, namun tetap memegang nilai-nilai agama dan Pancasila. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial yang ada pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, sebelum kurikulum Merdeka Belajar itu adalah kurikulum 2013, seperti itu ya, K13 kita mengenalnya. Hal itu juga sudah membahas tentang masalah karakter. Kita tahu di dalam pembuatan RPP di situ terdapat KI 1, KI 2 yang melatih siswa untuk bersikap jujur dan sebagainya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar hal ini juga tetap ada, akan tetapi sudah disatukan dengan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila yang menyangkut ada 6 elemen ya Bapak Ibu, diantaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah termasuk di situ pada nilai karakter. Kemudian berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, mandiri, kreatif. Jadi sudah disatukan di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi yang ada pada kurikulum 2013 tentang karakter itu tinggal dikembangkan. Jadi pada dasarnya kalau saya melihatnya tentang antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar ini bukan diganti, akan tetapi disempurnakan. Semuanya lengkap ada pada kurikulum Merdeka Belajar, apalagi tentang masalah karakter. Nah, tujuan utama Merdeka Belajar adalah di sini Bapak Ibu jelas mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran khususnya melalui kurikulum. Untuk implementasi kurikulum Merdeka di sekolah itu diberikan kebebasan memilih kurikulum mana yang akan dipakai. Tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkan dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Next. Lanjut, Pak. Ya, jadi ini Bapak Ibu, kita masuk pada dunia pendidikan di era 5.0. Ya, perkembangan informasi ya tadi ya saya disampaikan awal bahwa
Perkembangan informasi dan komunikasi telah membawa arus yang sangat drastis baik dalam kehidupan masyarakat maupun dunia industri. Transformasi digital yang membuat tatanan baru dalam kehidupan telah mempengaruhi regulasi di berbagai negara. Next, Pak Salahuddin. Ya. Ya, di era Society 5.0, anak-anak tidak hanya harus dibekali dengan cara berpikir kritis, namun juga analisis dan kreasi atau berpikir host. Cara berpikir tingkat tinggi ini adalah terobosan dalam menemukan konsep pengetahuan. Jadi kalau pada sebelum kurikulum Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu, bahwa anak-anak itu di dalam pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru, sehingga apa-apa itu siswa tinggal mendengar saja apa yang disampaikan oleh guru tanpa harus mereka berpikir ya. Jadi seperti itu. Ya, ada ini inquiry learning, discovery learning, project based learning, dan problem based learning. Ini adalah untuk bagaimana siswa itu kita ajak untuk menggali, menemukan masalah. Karena pada dasarnya sebelum kurikulum Merdeka Belajar hanya monoton pada guru. Apa yang disampaikan itu yang didengar oleh siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Pada kurikulum belajar kita menggali bagaimana siswa itu, kita pancing siswa itu untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian bisa menemukan dan memecahkan masalah sendiri. Next, relasi kurikulum Merdeka dan Society 5.0. Prinsip pembelajaran kurikulum mandiri melibatkan 3 komponen. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dibedakan. Jadi pembelajaran di dalam kelas yang dibedakan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kedua, pendidikan ekstra berupa proyek peningkatan profil pelajar Pancasila. Yang tadi ada 6 elemen. Ketiga, sumber daya satuan pengajaran dan minat siswa menjadi pertimbangan ketika pembelajaran ekstra dilaksanakan. Penilaian diagnostik, ya, perencanaan dan pembelajaran digunakan untuk melaksanakan langkah-langkah yang tadi. Ya, next. Ya. Jadi Merdeka Belajar adalah bagian dari kurikulum Merdeka dan sebuah inovasi dalam sebuah pembelajaran pada pendidikan di Indonesia. Dalam implementasinya tentu mengalami banyak hal yang dialami, misalnya terkait kebijakan yang harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi sebelumnya. Selain itu, di era Society 5.0 juga telah merubah banyak hal yang menjadi kebiasaan dari peserta didik. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, singkat saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi